Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya di Mata Hati Official. Melihat permasalahan sosial dengan mata dan hati. Oke guys, kita ketahui bahwasanya beberapa hari ini telah terjadi penganiayaan ataupun pembunuhan salah satu pengurus ataupun ketua di masjid, salah satu masjid yang ada di Kabupaten Oki. Nah, hal ini tentunya menjadi karena terjadi di masjid dan waktu sholat. Untuk lebih jelasnya, biar informasi dan terang dan jelas, kita konfirmasi ke salah satu ustadz kita. Beliau ini adalah salah satu tokoh di kabupaten tersebut. Beliau ini adalah salah satu wakil ketua Majelis Ulama Indonesia yang ada di Kabupaten Oki. Bagaimana kejelasan kejadian dan kronologisnya? Mari ikuti channel saya guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Sabit Alihaq, SPDI MPDI, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami sampaikan informasi mengenai kasus pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap ketua masjid yang ada di Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayagung, Sumatera Selatan. Kami jelaskan bahwa kejadian itu bermula dari kesalahpahaman dan ketersinggungan pelaku sebagai seorang marbot terhadap ketua masjid. Selesai sholat Jumat yang meminta kepada pelaku untuk mengembalikan kunci kotak infak atau kotak amal di masjid tersebut kepada bendahara. Memang sesungguhnya tidak sesuai dengan tupoksinya ketika marbot memegang kunci kotak infak yang ada di masjid. Memang kejadian ini bermula dari kotak infak tersebut sudah beberapa minggu. Ada yang janggal, ada yang kurang isinya, ada yang kosong isinya, dan itu kemudian dicermati oleh pengurus masjid. Kalau dicuri orang, kenapa kemudian tidak ada kerusakan di kotak atau gembok kunci kotak infak itu? Maka dianggap mungkin ada penggunaan kunci itu yang kemudian digunakan untuk hal yang tidak baik. Maka daripada memfitnah sana sini, kemudian sebaiknya kunci itu diminta untuk dikembalikan dan dipegang oleh bendahara masjid. Rupanya pernyataan ba'da sholat Jumat itu membuat ketersinggungan pelaku, dan pelaku kemudian merasa masih kesal, dendam, sehingga kemudian ketika sholat maghrib, korban ini posisinya bukan menjadi imam, tapi korban ini menjadi makmum di saf pertama sebelah kanan daripada imam. Kebetulan karena kita sedang corona, maka kemudian saf-saf itu berjarak cukup jauh, jarak masing-masing 1 meter sehingga kemudian ada celah pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, pelaku ini kronologisnya di awalnya dia sholat di saf kedua belakang dari korban dalam posisi yang kemudian di rakaat pertama dia sholat, tapi ketika mau masuk ke rakaat kedua dia pulang ngambil sejadah itu, pulang ke rumah, lalu kembali lagi dengan membawa parang. Nah, pada saat itulah kemudian sang pelaku membacokkan parangnya itu kepada korban sehingga kemudian korban meninggal dunia. Kemudian saya harus sampaikan juga bahwa pelaku dan korban ini saling kenal, saling akrab, satu sama lain sudah menganggap keluarga, karena pelaku sendiri sering diajak oleh korban ini untuk membawakan mobil sebagai supir pribadi beliau ketika beliau kemudian ada pergi-pergi ke satu tempat, karena yang korban ini sudah pensiunan, kemudian mungkin kalau bawa kendaraan tidak terlalu nyaman lagi dengan umur beliau, jadi sering mengajak pelaku ini untuk kemudian membawakan mobil beliau. Kalau dalam investigasi yang kita dapatkan bahwa justru hari Kamis sebelum kejadian itu justru pelaku dan korban ini sama-sama pergi ke kebun korban. Kemudian dalam kegiatan mereka itu adalah melakukan aktivitas seperti biasa. Tidak ada nampak kebencian dan dendam pada saat itu.
Jadi memang kejadian itu sangat spontan sekali. Nah, kemudian kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa tidak ada yang namanya kejadian ini berhubungan dengan radikalisme, kelompok-kelompok ideologi maupun operasi intelijen seperti yang dihebohkan di YouTube atau media sosial yang lainnya. Jadi sekali lagi saya menyampaikan bahwa bagi masyarakat kita semua, masyarakat Indonesia, terutama umat Islam dan umat Islam, untuk kejadian di Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tidak ada kaitan secara langsung terhadap kasus yang dialami oleh Syekh Ali Jaber. Jadi sekali lagi tidak ada kaitan secara langsung, apalagi tidak sama pola dan kejadiannya. Jadi ini murni tindakan kriminal disebabkan oleh rasa sakit hati korban terhadap pelaku terhadap korban. Ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai klarifikasi untuk semuanya masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan setelah dari ini nanti tidak ada lagi simpang siur yang terjadi di kita semua di masyarakat. Kemudian saya ingatkan juga, karena kasus di Tanjung Rancing ini sudah menasional, bahkan beberapa pimpinan MPR berkomentar, sebaiknya tokoh-tokoh nasional tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan kalau tidak tahu kronologisnya, sehingga tidak menambah kegaduhan di tengah masyarakat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lukor. Oh banyak kena habis darah tadi. Hah? Kemana sekarang? Habis darah, dia masuk ke rumah sakit. Banyak kapan? Oh, banyak, 4 kali 5 kali tadi itu. Siapa yang nyewanya? Siapa yang nyewa? Dapat di rumahku, samping rumahku. Oh, bersembunyi. Iya. Untung nggak mau tahu. Banyak menuntut. Oi, ini. Ganti. Aku datang polisi kejar-kejaran. Aku siapa? Bapaknya ngejar siapa? Tapi dia salah paham. Iya. Hah? Iya. Apa salah yang Pak Arif? Dia ada buahnya Pak Arif. Kita main jadi ini. Ini topi Yang jelas dia ini maghrib kita sembahyang itu di kapal. Inilah. Pas semayang. Iya belum. Hah? Baru alhamdulillah. Kenapa Pak Arif? Aku salah paham. Pas semayang, Pak. Hah? Lagi Allahu Akbar. Masya Allah. Baru mulai berarti ya? Iya. Dia melok semayang tadi kan? Melok semayang kan? Tidak. Apa kopi apa anu? Dia ulang intip. Oh, lah ditipnya. Itu kita Allahu Akbar. Di leher, Pak. Awanin. Oh, leher Pak. Barang panjang. Iya. Udah cari dah? Nampak dia dah tadi? Enggak. Udah ikut semayang tadi? Hah? Belum jadi semayang. Belum jadi? Belum Allahu Akbar. Baru rangkaian pertama sama kami. Baru sedang Dia datang dari mana? Di sebelah rumahku, dah disembunyi. Dapat di sebelah rumahku. Ini. Sebelah rumahku dia lari, masuk samping rumahku. Dikejar oleh Pak Tendra itu. Dia kejar polisi, dapat dia. di rumah Woi, bawalah ke kantor, jangan di sini. Kata jengok dah. Darahnya, jengok. Iya betul. Bajunya bagus. Baju siapa? Bajunya sini ya.
Belum lah rekan. Pak, ini bajunya, Pak? Baju Pak Arif ini? Bukan. Oh, baju Bapak. Woi, Bapak, kalau Bapak. Oh, darah kalau Pak? Pak, darah kalau Pak? Darah kalau. Bapak sebelah Pak Arif? Bapak. Lah rakaat pertama? Lah angkat sembahyang? Dia datang nih dari luar Pak ya? Tidak minta sembahyang? Tidak minta sembahyang tak? Saya masih ada Pak Arif. ICS-an di samping rumah aku Pak Irwan dapatnya. Dia nih. Dia tadi lari. Semuanya di rumah kau dulu man. Iya di samping itu. Jago ngapa lah Pak tentara nih ngejar-ngejar ya. Polisi ngejar. Aku baru balik. Ada polisi benar. Lewat. Lewat penjinguan dia. Di mana Mayudin tu macam merajuk, cak puja. Hobi nak palangnya tu lagi siap di sini. Dah lah balik je tu. Langsung untuk situ. Dia tu kesempatannya dia tu lah. Dia melok semayang Bu. Dia melok semayang tak tadi? Sembahyang. Baru nak ngangkat. Dak budak yang bapak tadi melok semayang. Sembahyang. Datang dia ni sana. Keluar. Belum dia keluar. Baris dulu. Kak Arif ni dia di posisinya. Pak Arif ni imam. Tidak. Tidak imam. Pada belakang imam. Tidak imam. Masya Allah, inilah darahnya. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabbi. Darahnya pakai cairan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Astagfirullahaladzim. Si Mayudin Ngapa Pak Arif? bukan Pak Pedang. Iya, parang panjang. Sini. Lagi sholat. Kapak oleh imam masjid, ketua masjid Nurul Iman Tanjung Rancing. Kapak oleh jamaah masjid. Tidak tahu apa penyebabnya, saudara-saudara. Astagfirullahaladzim.